Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini akan dibahas terkait dengan organisasi komputer, yang mana organisasi komputer ini memberikan pengetahuan dasar yang nantinya akan menunjang pembahasan-pembahasan berikutnya yang terkait dengan interfacing. Jadi yang dimaksud dengan organisasi komputer adalah bagian yang terkait dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen, yang mana komponen tersebut menyusun pada bagian sebuah sistem komputer. Nah, ini dalam hal merealisasikan aspek arsitektur komputernya. Jadi bagian organisasi komputer, bagian-bagian yang nantinya terkait dengan sebuah piranti atau perangkat komputer itu sendiri. Nah, contoh aspek organisasionalnya adalah tentunya terkait dengan masalah perangkat kerasnya atau teknologi hardware-nya. Kemudian perangkat antarmuka atau interface, lalu ada bagian teknologi memorinya, lalu sistem memorinya itu sendiri, dan beberapa sinyal-sinyal kontrol sebagai pengendali agar komputer bisa menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Nah, sebagai gambaran bahwa yang namanya struktur dasar dari sebuah komputer, kalau kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini, itu adalah bagian-bagian yang nantinya akan terdapat di dalam sebuah perangkat komputer. Maka kalau kita lihat bahwa pada bagian gambar pertama di sini yang kecil, ini adalah orang sering menyebutkannya perangkat komputer atau PC, ya, personal komputernya, yang mana pada perangkat komputer tersebut akan terkoneksi dengan periferal, ya, terkoneksi dengan periferal. Periferal adalah piranti-piranti atau peralatan-peralatan yang terkoneksi atau terpasang, terhubung pada perangkat PC. Ya, seperti kemarin pernah kita sampaikan, yang namanya periferal, salah satu yang ada di dalam sebuah perangkat komputer, seperti keyboard, ya, monitor, mouse, printer, ya, dan berbagai macam piranti yang terpasang pada perangkat komputer. Kemudian ada sisi bagian COM line atau jalur komunikasi. Nah, untuk yang jalur komunikasi ini dipakai untuk berkomunikasi dengan perangkat komputer yang lain. Apakah masih dalam satu lokal atau mungkin bisa dalam jarak interlokal. Nah, kemudian kalau kita menyebutkan yang namanya perangkat komputer, itu isinya apa? Nah, kalau kita lihat lebih ke dalam yang namanya perangkat komputer, ya, maka di dalamnya itu ada yang dinamakan sebagai perangkat namanya CPU, ya, Central Processing Unit. Nah, ini itu adalah perangkat utama. Jadi kalau kita sering menyebut komputer, berarti di dalamnya di situ ada yang namanya CPU. Kemudian didukung dengan perangkat yang lain, yaitu main memory atau memori utama. Ini memori yang terpasang secara internal dalam sebuah perangkat komputer. Nah, memori ini berfungsi sebagai penyimpan data. Karena berada di dalam komputer,
Ini kecenderungan sifatnya sementara. Apabila ingin secara permanen, baru nanti dibutuhkan storage atau media simpan yang lain, yang sering kita sebut sebagai hard disk, ya, atau mungkin media-media yang lain, flash disk, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan perangkat yang lain, maka dibutuhkan yang namanya bagian I/O, atau sering disebut bagian input atau output. Nah, ini adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam sebuah perangkat komputer. Nah, di antara bagian-bagian tersebut, baik itu CPU, main memory, input-output, itu nanti akan terkoneksi. Nah, terkoneksi itu nanti diistilahkan dengan sistem bus. Jadi untuk mengatur atau mengalirkan data ya, di antara bagian-bagian yang ada di dalam sebuah perangkat komputer, itu nanti akan terkoneksi dengan sistem bus. Jadi sistem bus inilah nantinya yang sebagai jalur untuk pengiriman ataupun penerimaan data di antara bagian-bagian yang ada di perangkat komputer. Nah, kemudian kita lihat kembali pada bagian CPU, bagian Central Processing Unit-nya. Kalau kita lihat lebih ke dalam lagi, yang namanya CPU itu nanti akan terdiri dari 3 bagian juga. Ya, terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama adalah ALU, ya, Arithmetic Logical Unit. Ini adalah sebagai bagian pemproses, ya, yaitu ada Arithmetic Logical Unit, yaitu aritmatik untuk matematikanya, logikanya adalah untuk instruksi-instruksinya. Kemudian ada yang namanya register. Nah, register ini identik dengan main memory kalau di dalam sebuah perangkat komputer. Hanya sering disebutkan kalau di dalam bagian CPU, maka penyebutannya bukan sebagai memori, tetapi disebutkan dengan istilah register. Ini juga sebagai penampung data saat akan diolah oleh arithmetic logical unit. Kemudian ada bagian lain yaitu yang dipakai sebagai bagian control unit. Nah, ini adalah bagian yang mengendalikan CPU saat ingin menerima instruksi atau mengeksekusi instruksi, ya, mengirimkan data dan lain sebagainya. Ini adalah bagian yang mengatur kerja dari CPU. Nah, dari ketiga bagian yang ada di dalam CPU itu sendiri, yaitu ALU, register, dan control unit, itu nanti juga ada yang mengatur jalurnya, yaitu dinamakan internal system bus. Nah, ini, jadi kalau di dalam CPU, penghubung antar bagian dinamakan internal system bus, sedangkan kalau di dalam perangkat komputer atau sering kalau kita lihat itu mainboard-nya, maka dinamakan sebagai system bus. Nah, ini. Jadi ini adalah sebagai jalur data, jalur instruksi, ya, jalur perintah. Di sini pun juga sama, ya, di CPU. Ya, ini jadi kalau kita lihat dalam kondisi fisik di luar, ya ini perangkat komputer ini. Nah, ini. Nah, perangkat komputer ini kalau kita buka di dalamnya, maka akan ada mainboard. Nah, mainboard-nya yang ini. Nah, di dalam mainboard itu ada salah satu bagian yang dinamakan sebagai CPU atau mikroprosesornya. Nah, mikroprosesornya itu kalau kita lihat di dalamnya lagi, itu nanti akan terdiri dari 3 bagian seperti ini. Nah, ini adalah secara
garis besar gambaran sebuah perangkat komputer, struktur dasar. Ya, jadi kita sekarang sudah tahu bahwa ternyata perangkat komputer itu ya yang kita lihat dari luar, PC, personal komputer. Nanti akan kita lihat lagi kalau Anda buka sebuah perangkat PC, Anda temukan mainboard, ya, Anda temukan memorinya, Anda temukan beberapa konektor terkait dengan input dan outputnya. Lalu nanti kalau kita cermati lagi, di sana ada mikroprosesor. Ya. Nah, mikroprosesor itulah sebagai central processing unit. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lebih besar ya terkait dengan gambaran struktur dasarnya, maka bagian-bagian yang terkait dengan mainboard ya seperti ini. Ini adalah gambaran yang ada di dalam sebuah motherboard. Ya. Jadi pada bagian motherboard atau mainboard pasti akan Anda temukan yang namanya nanti CPU. Ya. CPU itu adalah yang kotak ini, ya, yang tadi terdiri dari ALU, kemudian kontrol unit, lalu ada bagian register. Nah, ini. Kemudian memori. Nah, ini main memorinya. Nah, main memori yang ada di sebuah perangkat komputer itu ada yang dinamakan sebagai jenis RAM dan ada memori yang jenisnya adalah ROM. Ya. RAM atau random access memory, sedangkan yang ROM adalah read only memory. Perbedaannya di mana? Bahwa untuk yang ROM ya, ini hanya bisa terbaca saja memorinya. Jadi dari pabrikan memori ROM itu sudah terisi yang namanya program atau instruksi-instruksi yang tersimpan di dalam secara permanen. Ini ROM-nya. Nah, ini. Sedangkan untuk RAM ini adalah memori yang dipakai untuk pembacaan data dari media simpan, kemudian ditampung di dalam sebuah RAM. Ya, kemudian kalau sudah diolah pada bagian CPU, nanti hasilnya akan ditampung lagi di bagian RAM. Nah, selanjutnya nanti akan dikirim ke perangkat I/O, port I/O-nya. Ya. Nah, perbedaan RAM dan ROM di sini adalah bahwa read only memory ini adalah dipakai untuk persiapan saat perangkat PC dinyalakan pertama kali. Ya, ini jadi saat perangkat PC dinyalakan pertama kali, program yang ada di ROM itu yang akan dijalankan, ya, dipersiapkan, yaitu melakukan proses inisialisasi terkait dengan sistem operasinya, ya, kemudian perangkat-perangkat periferal yang terkoneksi, ya, kesiapan koneksinya dan lain sebagainya. Ini akan disiapkan oleh bagian. Begitu nanti perangkat komputer sudah ready, ya sudah, ROM selesai. Ya. Nah, program yang ada di bagian ROM ini akan permanen. Pada saat komputer dimatikan, program di sini tetap masih ada. Berbeda dengan yang ada di RAM. Karena di sini sifatnya sementara. Apabila listrik dimatikan atau komputer dimatikan, ya program yang tertampung di RAM hilang. Nah, ini. Nah, itu adalah untuk bagian memori. Nah, kemudian di sini yang bagian dari I/O port, yaitu tadi yang terhubung dengan monitor, keyboard, mouse, flash disk, hard disk, printer, dan lain sebagainya. Ini yang nantinya akan terhubung pada bagian periferal, ya, perangkat komputer. Nah,
dari ketiga bagian, ya, I/O port, memori utama, kemudian bagian CPU, itu nanti dihubungkan dengan yang namanya sistem bus. Nah, inilah yang dinamakan sebagai sistem bus. Yang mana di dalam sebuah sistem bus itu ada jalur yang dipakai untuk jalur data, dinamakan data bus. Ada yang dinamakan sebagai address bus, yaitu jalur alamat. Jadi data alamat itu nanti lewatnya address bus. Kemudian ada control bus, ini sebagai jalur pengendali agar perangkat komputer bisa bekerja sesuai dengan urutan-urutan perintah yang dikerjakan. Nah, ini adalah struktur dasarnya. Oke, sekarang sudah kita lebih jelas lagi bahwa di dalam sebuah perangkat PC itu ada CPU, RAM atau ROM, ya, RAM dan ROM, lalu ada I/O. Nah, disitulah makanya kalau kita lihat, ini adalah penjelasan yang tadi, bahwa yang namanya CPU ini sebagai pengontrol operasi komputer. Itu sebagai pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer yang di dalamnya tadi terisi ALU dan CU. Ya, yaitu untuk mengolah data biner. Jadi kalau operasi matematikanya melalui ALU. Sedangkan kontrol unitnya ini untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan ke dalam perintah komputer. Kemudian yang bagian tadi, yang kedua ada main memory, berfungsi sebagai penyimpan data. Ya, diingat, ini penyimpan datanya bersifat sementara. Ya, bersifat sementara. Kemudian bagian I/O-nya, yaitu untuk memindahkan data ke lingkungan luar atau ke perangkat lainnya. Dan yang keempat adalah sistem interkoneksinya tadi, yaitu yang sering dinamakan sistem bus tadi. Jadi merupakan sistem yang menghubungkan antara CPU, memori utama, dan perangkat input output. Oke, berikutnya ini adalah sedikit gambaran secara sederhana yang jadi ini perangkat yang kita lihat bagian-bagian yang ada tadi. Ini adalah CPU, ya. Ini mikroprosesor, ya. Kemudian ada controllernya, ya. Itu tadi berkaitan dengan CPU-nya tadi. Ini bagian ROM dan RAM-nya. Lalu ini adalah bagian I/O-nya, ya, bagian I/O-nya. Ini adalah power supply unit, ya, PSU-nya. Sedangkan yang warna merah, warna kuning, dan hitam, nah ini adalah sebagai penjelasan bus data, bus kontrol, dan bus alamat. Nah ini, jadi ini adalah beberapa slot yang disediakan. Ya. Ini sering dinamakan slot untuk memasang kartu atau card. Ya. Kemudian mungkin masih disediakan floppy disk controller kalau memang masih menggunakan floppy disk, atau mungkin sekarang sudah diganti dengan DVD, ya, atau VCD, ya ini. Kemudian ada kontrol hard disk, ya, sebagai controller untuk hard disknya. Bagaimana agar bisa dikendalikan. Kemudian ini adalah bagian interface ASCII, ya. Maksudnya interface ASCII ini adalah keyboard. Kemudian ada VGA interface, ini adalah monitor, ya. Kemudian dihubungkan dengan piranti yang lain. Nah, di sini adalah komunikasi yang paralel, disingkat dengan LPT, kemudian komunikasi yang serial, diistilahkan dengan COM, ya.
Kemudian ada komunikasi serial juga, ini menggunakan Universal Serial Bus. Ya, sekarang sudah banyak kita jumpai USB. Kemudian ini adalah infrared. Ya, mungkin kalau infrarednya sudah banyak yang ditinggalkan. Oke, nah untuk lebih detailnya, nah ini adalah bagian-bagian yang lebih detail yang berkaitan dengan struktur organisasi komputer tadi. Ya ini. Jadi secara keseluruhan ini adalah secara umum ya, secara umum gambar ini terdapat di dalam sebuah yang namanya motherboard atau mainboard. Nah ini. Jadi kalau kita lihat sebuah mainboard atau motherboard pada perangkat PC, maka akan Anda jumpai bagian-bagian seperti ini. Ya, ini secara lebih detail lagi. Jadi ada CPU, ada mikroprosesor, ini sebagai pendukung proses perhitungan matematika yang lebih levelnya yang lebih tinggi, ya. Ada generator clock, ya. Generator clock ini adalah untuk membangkitkan detak, ya, perintah-perintah, ya. Dan masih banyak yang lain. Nah ini contohnya yang tadi yang dinamakan ROM. Nah, ROM ini adalah kalau di komputer sering dinamakan BIOS, boot, ya, istilah booting, ya, menghidupkan komputer pertama kali itu akan terjadi proses pengeksekusian di sini. BIOS ini adalah Basic Input Output System. Ini memorinya bersifat firmware, jadi programnya sudah tertanam secara permanen di dalam ROM. Ya ini. Nah ini ada power, ya. Jadi kalau kita ingin mengulangi lagi menjalankan BIOS, ya harus kita reset atau powernya kita matikan, dihidupkan lagi. Ini cara untuk mengaktifkan BIOS. Begitu komputer sudah aktif, ya ini selesai. Nah ini adalah bagian-bagian yang lain, kemudian nanti akan terkoneksi dengan perangkat outputnya, ya ini bagian output monitor, ini akan ada yang namanya video RAM, jadi memori yang dipakai untuk mendukung tampilan monitor akan lebih baik, ya. Juga ada prosesor. Nah ini, kemudian ini adalah mouse, ya, hard disk, ya, dan lain sebagainya. Nah ini adalah perangkat-perangkat yang nantinya akan terkoneksi, ya, I/O atau interface-nya. Jadi lewat port modem, printer, floppy disk, hard disk, mouse, dan lain sebagainya. Dan akan disediakan juga yang namanya slot PCI, ya, ini akan menambahkan kartu lagi atau yang menggunakan model SCSI atau IDE, ya, dan lain sebagainya. Nah ini adalah secara detail, ya, secara detail yang terdapat di dalam sebuah perangkat mainboard atau motherboard. Nanti akan Anda lihat banyak sekali konektor yang muncul di sana. Oke, berikutnya kita lihat operasi-operasi yang dilakukan pada perangkat komputer. Bahwa komputer itu harus melakukan proses data, ya. Dia melakukan pemrosesan data. Nah, representasi data di sini bisa bermacam-macam. Ya. Nah, kalau kita lihat pengolahan data komputer di sini memerlukan unit penyimpanan. Ya, nah makanya komputer atau CPU butuh pendukungnya yang dinamakan sebagai memori. Kemudian dalam berinteraksi dengan dunia luar, ya, sebagai fungsi pemindahan data, maka diperlukan yang namanya antarmuka atau interface. Nah, ini yang nanti fokus kita di sini. Ya, jadi untuk agar supaya perangkat komputer itu bisa berkomunikasi dengan perangkat yang ada di luar, maka dibutuhkan antarmuka atau istilahnya adalah interface. Nah, proses ini dilakukan oleh unit input output.
Ini kalau sudah standarnya monitor sudah ada interface I/O-nya, printer juga sudah ada, ya, jaringan LAN dan lain sebagainya. Untuk perangkat periferal yang sudah umum ini biasanya sudah tersedia. Nah, disinilah nantinya kalau Anda ingin membuat sebuah perangkat periferal sendiri, ya ini. Jadi kalau Anda ingin membuat sebuah periferal sendiri, ya, misalkan pengendali sistem keamanan rumah yang dipantau melalui komputer. Nah, maka Anda akan membuat sebuah sistem keamanan rumahnya yang nantinya dikendalikan oleh komputer, sehingga dibutuhkan periferal ini untuk bisa berinteraksi dengan komputer. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan komputer, ini dibutuhkan yang namanya antarmuka atau interface. Bagaimana Anda mengaturnya? Ya, nah ini kalau Anda membuat sendiri periferal, ya Anda harus menyiapkan interface-nya sendiri. Ya ini. Dan yang berikutnya adalah untuk interaksi perbedaan data jarak yang jauh, yaitu proses komunikasi data. Nah, ini adalah operasi-operasi yang ada di dalam sebuah perangkat komputer. Ya, ini. Nah, sebagai ilustrasi, ya, yang pertama ini adalah sebagai operasi pemindahan data. Jadi tetap melalui yang namanya bagian pengendali atau kontrol, ya. Ini adalah memindahkan, jadi hanya memindahkan data. Misalkan Anda mengambil data, mengcopy file dari hard disk, di-copy ke flash disk. Nah, ini hanya sifatnya memindahkan saja. Nah, untuk memindahkan ya hanya dari perangkat asal dikendalikan, nanti akan dikirim kembali ke perangkat tujuan. Jadi hanya bagian ini saja. Ini adalah operasi pemindahan data ataupun sebaliknya nanti. Nah, dia tidak membutuhkan storage, memori yang ada di dalam komputer maupun tidak perlu diproses. Ya, jadi CPU tidak akan mengerjakan apa-apa. Ya, inilah yang mengendalikan. Nah, jadi kalau kita mengcopy ya hanya memindahkan saja. Nah, ini. Atau misalkan Anda sedang memutar musik, ya. Memutar musik pun juga operasi pemindahan data, ya, operasi pemindahan data. Jadi data yang berupa digital, musik atau video diatur, formatnya nanti akan diubah menjadi tampilan. Nah, ini yang dinamakan sebagai operasi pemindahan data. Nah, yang kedua adalah operasi penyimpanan data. Nah, kalau penyimpanan data ini biasanya adalah kalau kita sudah mengerjakan sebuah data processing, ya. Anda misalkan membuat sebuah naskah, ya, dokumen, apakah Word, Excel, ya, apapun. Nah, hasil pengolahan di situ akan tersimpan di dalam sebuah perangkat memory storage. Nah, agar supaya data yang sudah Anda kerjakan, yang sudah Anda buat, itu nanti bisa tersimpan, nah ini akan diarahkan ke sana. Nah, ini yang mengerjakan seperti ini. Ini proses penyimpanan data. Nah, ini jadi kalau Anda menyimpan hasil pengolahan data Anda ke media simpan, ini dikendalikan di sini. Itu adalah operasi penyimpanan data. Nah, selanjutnya adalah operasi pengolahan data. Nah, kalau operasi pengolahan data berarti sudah melibatkan yang namanya processing. Nah, ini melibatkan processing. Ini adalah dari memori dikendalikan, ya, kepada bagian unit kontrol. Dia akan diarahkan di dalam prosesor, ya, diproses, kemudian akan dikembalikan lagi ke dalam memori di sini. Nah, ini jadi masih dalam proses
yang dikerjakan di dalam perangkat CPU. Ini proses pengolahan data. Nah, pengolahan datanya di situ, ini juga bisa mengambil dari data sebelumnya diarahkan ke storage. Contohnya kalau kita membuka file pertama kali yang akan kita kerjakan. Nah, ini adalah prosesnya seperti ini. Dari media simpan, ya, arahkan ke sini. Ini untuk diolah. Ya, ini adalah beberapa operasi komputer yang bisa dilakukan atau dikerjakan. Nah, selanjutnya ini adalah struktur CPU-nya. Ya, kalau tadi adalah struktur motherboard atau komputernya atau mainboard-nya yang terdiri dari CPU, memori utama, dan bagian I/O. Nah, di sini adalah struktur CPU-nya. Jadi komponen internal yang ada di CPU ini adalah ada ALU, ada CU, dan register tadi. Nah, ini busnya sama. Ini adalah internal bus. Ya, jadi untuk membedakan, kalau di perangkat motherboard tadi nyebutnya sistem bus, kalau di CPU nyebutkannya internal system bus. Kemudian kalau yang register ini adalah memori yang ada di dalam CPU, sedangkan yang ada di motherboard penyebutannya adalah memori utama. Nah, ini. Nah, disinilah yang sering disebutkan register itu ya memori tadi, sebagai penampung data sementara untuk diolah oleh ALU. Nah, ini. Nah, itu adalah perangkat CPU-nya. Jadi yang ada di dalamnya detailnya semacam ini. Jadi kalau kita uraikan lebih lanjut, yang namanya ALU itu bertugas ya, membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Nah, ini ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language. Ya, jadi arithmetic logical unit itu yang diproses, yang dikerjakan itu adalah instruksi bahasa mesin, ya, bahasa level rendah, ya, bahasa level rendah atau bahasa mesin. Nah, ini biasanya pengguna, pemakai atau operator tidak akan mudah untuk memahami instruksi seperti ini. Ya, ini makanya dikembangkan setelah bahasa mesin, maka akan dimunculkan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu lebih mudah dipahami oleh konsumen atau oleh pemakai, ya, pengguna perangkat komputer. Jadi perangkat pengguna komputer itu nanti kalau ingin menggunakan, ya itu tadi, menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman pun juga dibagi menjadi dua, level rendah dan level tinggi. Nah, ini. Oke. Dan ALU terdiri dari unit aritmatika dan unit logika boolean. Ini adalah kondensasi biner, ya, yang berkaitan dengan ALU. Sedangkan untuk CU atau control unit itu bertugas mengontrol operasi CPU-nya. Ya, jadi semua perangkat komputer itu akan dikendalikan oleh CPU. Ya, yang memanage alur proses instruksi itu ya CPU. Ya, supaya tidak terjadi tabrakan instruksi, harus antri. Nah, ini yang mengatur siapa? Nah, ya, yang mengatur adalah control unit. Sedangkan register, nah ini adalah media penyimpan internal di CPU. Nah, ini hati-hati. Jadi register ini hanya penyebutan untuk memori yang berada di internal CPU. Nah, ini. Jadi memori ini juga bersifat sementara. Pengertian bersifat sementara itu harus ada catu daya yang aktif terus. Begitu catu dayanya
hilang ya sudah, ya berarti programnya yang tersimpan di sana juga ikut hilang. Nah, kemudian adalah CPU interconnection tadi yang dinamakan sebagai sistem bus. Baik. Nah, fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Nah, ini. Jadi yang namanya CPU itu menjalankan perintahnya itu setiap instruksi dikerjakan. Jadi dia mengambil satu instruksi, diuji, terus dikerjakan di jalan. Begitu selesai, ngambil satu lagi. Ya ini. Hanya saja asumsi kita bahwa instruksi yang dikerjakan ini tidak setiap 1 detik, enggak. Tapi kecepatannya ini sudah sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat ada kecepatan sudah megahertz, sudah ada gigahertz, nah itu adalah dalam 1 detik itu sudah bisa mengerjakan instruksi jutaan instruksi. Nah ini jadi jangan Anda bayangkan seperti jalannya jarum jam detik. Jadi instruksi yang dikerjakan, meskipun yang dikerjakan itu setiap instruksi secara berurutan, tetapi karena dia punya kemampuan kecepatan yang luar biasa, maka instruksi yang jumlahnya jutaan itu bisa dikerjakan dalam hitungan detik. Nah, makanya perangkat-perangkat komputer sekarang ini akan meningkatkan, selalu meningkatkan dari sisi kecepatan. Ya, kecepatannya dalam 1 detik itu mau bisa mengolah berapa instruksi. Nah, itu adalah fungsi CPU. Ya, ini. Nah, proses eksekusi program itu mengambil instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu membaca instruksi, itu istilahnya adalah fetch, dan operasi pelaksanaan instruksi, nah itu istilahnya adalah eksekusi. Nah ini istilahnya eksekusi. Jadi ada 2 istilah. Jadi pada saat instruksi itu dibaca, itu namanya fetch, kemudian setelah dipahami akan dieksekusi atau dilaksanakan. Nah ini, jadi pada siklus instruksi dasarnya seperti ini. Nah ini, jadi saat komputer CPU itu mengambil instruksi, ya, 1 kali instruksi, ya, kemudian nanti kalau sudah dieksekusi, dijalankan, apa perintah instruksinya, kerjakan, kembali lagi. Nah, demikian seterusnya, ini berulang. Nah ini dalam kecepatan sudah jutaan per detik, ya, instruksi yang bisa diproses. Jadi ini yang dinamakan sebagai siklus fetch, yaitu mengambil instruksi, sedangkan bagian yang bawahnya adalah siklus eksekusi. Nah ini, hal ini adalah apabila nanti tiba-tiba ada interupsi, ya, komputer sedang mengerjakan sebuah instruksi secara berurutan, namun belum selesai, tiba-tiba ada interrupt, ada instruksi tambahan, interrupt, ya, di sela. Nah ini, nah perintah sela ini punya prioritas. Nah itu akan kita coba lihat. Ya ini adalah siklus fetch-nya tadi. Ya ini jadi aksi-aksinya ya seperti ini. Ya, jadi CPU ke memori itu juga harus ada siklus fetch dan eksekusi. CPU ke I/O juga siklus fetch dan eksekusi. Pengolahan data CPU, operasi matematikanya ini juga siklus fetch dan eksekusi. Pengendaliannya pun juga sama. Dia harus membaca dan dieksekusi. Ya, ini adalah yang terkait dengan proses. Nah, berikutnya kita
bahas tentang interrupt atau interupsi, atau ada keinginan menyela itu adalah memotong alur proses, ya. Jadi alur proses yang sedang berlangsung belum selesai, tiba-tiba disela, diinterupsi, dihentikan sementara. Itu adalah yang namanya fungsi interrupt. Kenapa perlu ada fungsi interrupt? Ya, tentunya di sini interupsi ini biasanya ada sesuatu yang harus segera dikerjakan. Nah, ini. Itulah fungsi interupsi. Jadi mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Ya, jadi ada satu perintah yang mestinya harus dikerjakan secara berurutan, tiba-tiba disela. Ini ada instruksi yang harus segera dikerjakan. Nah, disitulah fungsi dari interrupt. Nah, hampir semua modul memori dan I/O itu memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Nah, ini. Jadi, saat CPU bekerja menjalankan instruksi pertama, tiba-tiba ada pekerjaan yang harus segera dikerjakan. Nah, di sini harus dikirimkan yang namanya interupsi dulu. Ya, diberitakan kepada CPU, ini ada yang perlu dikerjakan. Nah, tujuan interupsi itu untuk memanajemen, ya, memanajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Jadi mana yang perlu segera diselesaikan, ya, mana yang bisa dihentikan sementara. Nah, ini adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Jadi supaya apa yang diinginkan, ya, pengguna ataupun sistem komputer itu sendiri ini bisa menjadi lebih efektif. Oke, ini adalah yang berkaitan dengan menjalankan tugasnya bersama. Makanya sekarang komputer ini sudah tidak seperti waktu masih menggunakan sistem operasi DOS. Kalau dulu sebelum kita mengenal sistem operasi Windows, ya, dulu masih ada sistem operasi yang dinamakan DOS atau Disk Operating System. Dia hanya bisa mengerjakan satu bagian. Saat ini kita mengetik dengan sebuah program Word misalkan, ya hanya itu saja yang bisa kita kerjakan. Kita tidak bisa membuka yang lain. Nah, ini. Nah, dengan adanya pengembangan fungsi interrupt di sini, sekarang komputer bisa membuka banyak sekali aplikasi. Ya, jadi aplikasi pada saat yang bersamaan Anda bisa membuka Word, Excel, Access, PowerPoint, dengerin musik, Google Data, download, dan lain sebagainya. Nah, ini semua yang mengatur siapa? Yang mengatur adalah kontrol unit dengan memanfaatkan fungsi interrupt. Nah, ini. Nah, macamnya adalah terkait dengan sinyal interupsi berupa program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika overflow. Nah, ini. Jadi kita membuat sebuah perintah program untuk menghitung perpangkatan. Ya. Namun perpangkatan itu dihitung terus-menerus. Ya, dihitung terus-menerus yang tidak pernah berhenti. Nah, padahal kemampuan sebuah perangkat komputer itu pun juga ada batasnya. Sehingga pada saat overflow sudah tidak bisa lagi menampung data yang diolah atau yang diproses.
Nah, ini harus segera ada interupsi agar supaya tidak berlarut-larut sehingga komputer menjadi ya tidak karu-karuan. Nah, ini contoh yang berkaitan dengan overflow. Atau pembagian nol. Nah, pembagian nol ini juga sama, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Nah, hal-hal yang semacam itu harus segera diketahui ya, supaya kerja komputer tidak terganggu atau operasi yang ilegal. Ya, nah, itu adalah yang berkaitan dengan sinyal interupsi dari program. Kemudian yang kedua, sinyal interupsi dari timer, yaitu interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Ya, sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Nah, ini. Jadi, Anda bisa mengatur, bisa mengendalikan lewat yang namanya timer. Ya. Jadi, kapan Anda akan mematikan komputer. Ya. Timernya diatur. Ya. Atau Anda waktu pengen tampilannya sleep. Nah, ada timernya. Nah, timer-timer ini kalau sudah diatur sesuai dengan waktu yang Anda berikan, ya otomatis nanti akan dikerjakan. Nah, ini berdasarkan timer. Jadi, Anda memberikan satu batasan waktu sehingga nanti komputer akan selesai. Nah, dan yang ketiga itu adalah I/O. Ya, sinyal interupsi dari perangkat input output. Ini yang membangkitkan siapa? Ya modul I/O. Ya, ini sehubungan dengan pemberitahuan kondisi error misalnya atau penyelesaian suatu operasi. Kondisi error ini bisa terjadi, contohnya waktu kita memproses mencetak. Saat mencetak, ya, ternyata kertasnya sudah habis, padahal dokumen yang dicetak masih banyak. Nah, ini kalau tidak diinformasikan sinyal interupsi, ya nanti nggak ada yang dicetak. Seolah-olah komputer sudah menyelesaikan ya, pekerjaannya, tetapi ternyata printer tidak menghasilkan cetak karena kertasnya sudah habis. Nah, di situ ada yang dinamakan sebuah pemberitahuan. Sinyal interupsi untuk memberitahukan kepada komputer bahwa printer kehabisan kertas agar supaya pengiriman datanya dihentikan sementara. Menunggu sampai printer terpasang lagi, tersedia lagi kertas. Nah, ini adalah beberapa contoh yang berkaitan dengan interupsi. Dan yang keempat adalah hardware failure. Nah, ini kesalahan-kesalahan kegagalan yang berkaitan dengan paritas memori. Jadi memori ini mungkin dalam kondisi yang tidak sesuai, ya, makanya sering kalau kita jumpai ada perintah yang macet, ya, dan lain sebagainya. Oke, nah, fungsi interrupt tadi dengan adanya interupsi interrupt itu tadi, maka kita bisa mengendalikan. Ya. Jadi modul telah menjalankan tugasnya, siap menerima tugas berikutnya, dan seterusnya. Sehingga mikroprosesor itu betul-betul bisa diefektifkan, mana yang lebih penting pekerjaan tersebut. Nah, ini contohnya adalah mengerjakan rutin tadi. Ya, kita sedang mengetik, ya. Kalau Anda tiba-tiba mengerjakan ya sebuah komunikasi, ya, tiba-tiba ada sinyal masuk ke perangkat komputer Anda, ya. Nah, ini adalah pemberitaan-pemberitaan yang bisa dilakukan. Oke, itu adalah beberapa yang berkaitan dengan istilah interupsi, ya. Jadi saat sinyal interupsi diterima prosesor, berarti ada dua kemungkinan tindakan. Ya. Interupsi diterima atau ditangguhkan atau ditolak. Nah, ini. Jadi tidak semua interupsi itu akan dikerjakan. Ya, ini tergantung dari tingkat prioritas. Ya, tingkat prioritas. Yang menentukan siapa? Sistem. Ya, menentukan sistem atau CPU.
Jadi CPU sudah membuat sebuah daftar, ya, mana-mana yang punya tingkat urgensi yang penting. Nah, ini yang harus dikerjakan duluan nih. Nah, ini adalah yang dinamakan sebagai bentuk eksekusi untuk instruksi interrupt. Nah, ini adalah pekerjaan yang rutin tadi, mengambil instruksi, mengerjakan. Ya. Kemudian nanti akan muncul, ya, instruksinya masuk. Nah, ini. Jika instruksi diizinkan, ya berarti akan dikerjakan di sini. Ya, dieksekusi, dijalankan. Nah, ini dikerjakan terus sampai selesai. Berikutnya nanti baru mengerjakan perintah yang sebelumnya. Nah, ini adalah yang dinamakan sebagai proses interrupt. Ya, jadi proses interrupt di sini adalah untuk menghentikan proses yang ini mestinya dikerjakan terus-menerus. Nah, ini. Nah, disitulah makanya beberapa instruksi di sini ini perlu dilakukan. Nah, di situ ada beberapa counternya. Ya, ini. Jadi instruksi ditangguhkan oleh prosesor, yaitu prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteks. Nah, ini menyimpan alamat instruksinya. Nah, ini. Oke, ini adalah yang berkaitan dengan proses instruksi. Nah, kemudian juga ada istilah instruksi ganda. Instruksi ganda ini adalah ada sebuah proses rutin pekerjaan di interrupt yang pertama. Setelah dikerjakan interupsinya, ada interupsi yang kedua. Nah, ini yang dinamakan interupsi ganda. Jadi rutin dikerjakan secara biasa tanpa ada interupsi sampai selesai. Ya. Kemudian mengerjakan lagi, tiba-tiba ada interupsi yang pertama. Ya. Nah, pada saat mengerjakan interupsi yang pertama, diinterrupt lagi. Jadi pekerjaan mengerjakan interupsi yang pertama ditunda lagi, mengerjakan interupsi ganda yang kedua. Nah, ini kalau sudah dikerjakan selesai, kembali mengerjakan bagian interupsi yang pertama, kemudian nanti baru mengembalikan lagi ke rutin yang awal. Nah, ini jadi interupsi bisa satu kali, bahkan bisa sampai berkali-kali. Nah, sesuai dengan urutan. Nah, ini. Jadi pendekatan yang pertama, menolak atau mengizinkan. Ya, ini. Jadi interupsi itu pasti akan diseleksi dulu. Ya, setelah menangani satu interupsi lain baru ditangani. Ya. Pendekatan ini disebut dengan berurutan atau sekuensial. Ini adalah interupsi yang sifatnya interupsi sekuensial. Maksudnya apa? Ya, jadi program ini adalah program utama yang mestinya harus dikerjakan. Ya, ini pengguna menjalankan sebuah program, namun belum sampai selesai, tiba-tiba diinterupsi. Ya, maka dia akan berpindah dulu. Nah, dia mengerjakan perintah yang ada di interupsi yang pertama. Nah, ini kerjakan, kembali ke sini, ya. Namun sebelum melanjutkan, karena ada interupsi yang kedua, dia mengerjakan lagi. Nah, kembali baru selesai. Ya, ini adalah interupsi yang sifatnya sekuensial. Jadi interupsinya ada 2 kali atau ganda, tetapi pengerjaannya tetap menyelesaikan interupsi yang pertama diselesaikan dulu, baru nanti mengerjakan interupsi yang kedua. Interupsi ganda yang bersifat sekuensial. Sedangkan yang interupsi ganda, nah ini adalah prosesnya sama seperti tadi, ini program utama yang dikerjakan, namun belum selesai, diinterupsi dulu, ya, mengerjakan interupsi yang pertama. Namun saat interupsi yang pertama dikerjakan, muncul lagi interupsi yang kedua, sehingga ini dikerjakan. Nah,
Jadi interupsi yang pertama belum selesai, tapi disela, diinterupsi. Baru kembali mengerjakan lagi. Setelah selesai interupsi yang pertama, baru dia kembali lagi ke sini. Nah, jadi yang namanya perangkat komputer itu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, yang namanya multitasking. Ini pun proses yang dikerjakan menggunakan model interupsi. Jadi tidak sama-sama bareng-barengan dikerjakan bersama, diolah bersama, enggak. Nah, jadi proses pengerjaannya seperti ini. Ya, jadi ada beberapa interupsi yang bertingkat. Nah, interupsi yang bertingkat sehingga seolah-olah kita bisa mengerjakan secara bersama-sama. Ya. Namun perlu diketahui yang namanya mikroprosesor itu hanya bisa menjalankan satu instruksi dalam saat yang bersama. Nah, ini makanya tetap dikerjakan secara berurutan, kemudian tinggal pembagiannya. Ya, tinggal pembagiannya. Makanya di sini dituntut mikroprosesor punya kecepatan tinggi. Ya, kecepatan tinggi. Sehingga dengan adanya teknologi yang sekarang, kita sudah bisa mengerjakan berbagai macam aplikasi dalam waktu yang bersamaan dengan teknik interupsi seperti ini. Ya, nah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses yang dikerjakan dalam komputer. Nah, kenapa interupsi ini harus dilakukan? Ya sama, nanti apabila Anda membuat sebuah periferal, ya, membuat sebuah periferal sendiri yang akan diolah oleh sebuah perangkat komputer, maka Anda juga harus mampu menginterupsi, ya, memberikan perintah interupsi agar komputer mengerjakan perintah. Nah ini, contohnya misalkan Anda sudah menghubungkan dengan sistem keamanan rumah. Ya, ini, sudah menghubungkan sistem pengamanan rumah, kemudian di sana terdeteksi pagar terbuka. Ya, pada saat pagar terbuka, berarti ada data yang harus dikirim ke komputer. Sementara komputer sedang mengerjakan satu perintah. Nah, di sini harus melalui proses interupsi. Agar dapat terrespon segera, kemudian nanti diberitahukan di dalam sebuah sistem. Apakah nanti mau lewat SMS kepada yang kebetulan tidak ada di tempat dan lain sebagainya. Oke, nah itu adalah prinsip kerja yang berkaitan dengan perangkat komputer. Jadi ini semua adalah bagian dasar yang perlu diketahui apabila nanti Anda mengembangkan sebuah perangkat periferal. Ya, perangkat periferal yang terkoneksi atau terhubung dengan perangkat. Oke, mungkin itu dulu ya. Ini adalah istilah saja ya yang berkaitan dengan bersarang untuk pertemuan ini ya. Jadi saya kira itu dulu untuk pertemuan pada hari ini ya. Ini sebagai gambaran berkaitan dengan organisasi komputer dengan harapan nanti berbagai macam piranti periferal yang Anda kembangkan, ini nanti bisa dikomunikasikan dengan sebuah perangkat komputer. Oke, saya kira itu dulu penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam jumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu bahagia. Salam.